Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemirsa dan para pendengar, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali ya dalam pembahasan buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesehatan, kehidupan, dan nikmat-nikmat yang sangat banyak sekali. Sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu, mendengarkan nasihat. Mudah-mudahan ilmu yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat dan berbuah menjadi amal yang soleh. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas bab yang baru dalam buku Mencetak Generasi Rabbani, yaitu anak dan sosial kemasyarakatan, yaitu bagaimana membimbing anak, menuntun anak untuk bisa berinteraksi dengan dunia sekitar. Cepat atau lambat, anak pasti berpisah dari orang tua dan hidup sebagai individu yang mandiri di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia. Anak ini pun akan berinteraksi langsung dengan berbagai jenis dan karakter manusia. Oleh karena itu, pembinaan sosial kemasyarakatan itu termasuk perkara yang sangat penting, yang harus diajarkan dan ditanamkan kepada anak sejak kecil, semenjak dini. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar anak bisa beradaptasi dengan baik dengan lingkungan sekitarnya, sekaligus mampu untuk menempatkan diri di tengah-tengah manusia, ya, di tengah-tengah masyarakat. Anak ini pun diharapkan bisa membawa hal-hal positif ya kepada lingkungan sekitar, berinteraksi dengan baik ya dengan dunia sekitar, dan juga terhadap orang-orang yang ada di dekatnya. Ya, dan jauh dari sifat ananiyah, yaitu egois, mementingkan diri sendiri, atau apatis, tidak peduli dengan sekitar. Ya, seperti sekarang ini banyak ya anak-anak yang kelihatannya apatis ya, tidak peduli, ya, tidak peka terhadap dunia sekitarnya. Semacam dia tidak mau tahu dengan apa yang ada di sekitarnya. Kurang bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, mungkin ini disebut dengan istilah antisosial yang banyak kita lihat gejalanya pada anak-anak remaja pada hari ini, ya, yang ya kita katakan kurang peka dan bahkan tidak peka terhadap apa yang ada di sekitarnya, terutama orang-orang yang berinteraksi dengannya. Ya. Dan itu juga sudah kelihatan di rumah ya, dia kurang berinteraksi dengan anggota keluarga. Demikian juga di luar ya, dia kurang mau berinteraksi dengan orang-orang yang ada di dekatnya. Ya. Ya, bertegur sapa saja sekarang ini suatu yang ya boleh kita katakan sesuatu yang sangat langka juga. Nah, demikian. Padahal di tengah-tengah masyarakat kita ada budaya timur yang terkenal dengan keramah tamahannya, ya, menyapa dan lain sebagainya. Tapi sekarang ya mungkin ya karena sifat kita katakan egois sudah mendominasi ya masyarakat ataupun manusia. Terlebih-lebih kita lihat ini pada anak-anak remaja, sehingga ya keramah tamahan tadi ya sedikit demi sedikit sudah mulai memudar. Ya, ya kita lihat bukan hanya di komplek-komplek besar, bahkan di ya kita katakan di lingkungan perkampungan ya sikap seperti ini sudah mulai muncul, yang mana kita tahu ya
masyarakat kita di Indonesia terkenal dengan keramah tamahannya. Nah, dengan mendidik ya dan menanamkan ya kesadaran untuk bersosialisasi ya, berinteraksi ya kepada masyarakat ataupun kepada manusia, anak ini bisa menjalin hablun minan nasnya dengan baik, ya. Anak dapat bergaul dengan sopan santun, akhlak yang mulia, ya, baik itu dalam kita katakan memberi ataupun menerima dan aktivitas-aktivitas sosial lainnya. Nah, di sini kita akan memberikan beberapa cara yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk menempa kepribadian anak agar mampu menjalin hablun minan nas dengan baik, ya, atau menuntunnya untuk bisa bersosialisasi dan hidup bermasyarakat secara baik. Ada beberapa perkara di sini kita sebutkan, kita cantumkan. Yang pertama adalah mengajak anak untuk menghadiri majelis orang-orang saleh. Ini sebagai jalan pembuka baginya untuk mengetahui lingkungan mana yang harus dia ikuti, ya. Karena anak juga harus dibimbing untuk mencari lingkungan dan pergaulan. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Orang tua punya tanggung jawab untuk mengarahkan anak-anak mereka kepada lingkungan dan pergaulan yang baik. Salah satu sebab banyak remaja jatuh dalam lingkungan dan pergaulan yang salah, yang buruk adalah karena pembiaran dari orang tua. Orang tua membiarkan anak bergaul dengan siapa saja dan berada di lingkungan apapun tanpa melihat dan memeriksa. Ya, nah kecerobohan dan kelalaian seperti ini mengakibatkan anak jatuh dalam pergaulan bebas atau pergaulan yang tidak jelas arah dan tujuannya. Bahkan cenderung membawa anak itu kepada keburukan, kejahatan, ya. Nah, demikian. Maka yang pertama adalah ajaklah ya anak-anak kita untuk menghadiri majelis-majelis orang-orang saleh, ya, majelis ilmu, ya, majelis yang dihadiri oleh orang-orang saleh. Nah, libatkan anak di situ, ajak anak untuk ikut serta di dalamnya. Banyak sekali hikmah dan manfaat dari proses berbaurnya anak-anak dengan orang-orang dewasa. Ya, antara lain, ya, yang pertama adalah si anak bisa memperoleh nasihat dan bimbingan secara langsung maupun tidak langsung, ya, dengan melihat ya akhlak orang-orang soleh itu. Mereka bisa mengambil pelajaran dari situ. Ya, itu secara tidak langsung. Secara langsung mereka dapat nasihat ya dari orang-orang yang berilmu, dari orang-orang soleh. Nah, ini tentunya bermanfaat bagi anak tersebut. Maka salah satu ya kita katakan faedah ya mengajak anak untuk berbaur ya dan hadir di majelis-majelis orang-orang soleh, orang dewasa adalah supaya mereka bisa memperoleh nasihat. Ya, nah demikian. Maka dari itu dalam sholat berjamaah ya tidak perlu membuat shaf khusus untuk anak-anak, nggak berbaur dengan orang dewasa. Biarkan anak-anak itu masuk ke dalam shaf orang dewasa. Itu shaf tidak terputus. Ya, kategori shaf terputus itu jika tidak ada sesuatu di antara dua orang tersebut. Jika ada, kita katakan seorang anak itu tidak terputus. Karena sebagian orang menganggap kalau anak masuk ke shaf orang dewasa, shaf itu terputus. Ini adalah anggapan yang keliru ya. Dulu Abdullah bin Abbas belum baligh, ya masih bocah, beliau masuk ke dalam shaf dan dibiarkan. Ya, itu tidak jadi masalah dan itu bukan berarti shafnya terputus. Karena anak ini belum baligh, ya masih mungkin berhadas atau belum dikatakan sah salatnya ataupun belum dihitung salatnya. Sehingga dianggap tidak ada di dalam shaf atau dianggap memutus shaf. Ini adalah anggapan yang keliru. Sehingga anak-anak dibiarkan bershaf sendirian ataupun shaf khusus di belakang shaf anak-anak. Jadi tidak ada di dalam kita katakan riwayat yang menyebutkan bahwa sebutan ada shaf anak-anak begitu ya. Yang ada shaf pria dan shaf wanita. Nabi membagi shaf dua, shaf pria dan shaf wanita. Shaf pria yang paling bagus adalah yang paling depan. Adapun shaf wanita yang paling bagus adalah yang paling belakang. Jadi ada dua shaf di situ. Tidak ada di antara keduanya shaf anak-anak. Ya, kalau ada shaf anak-anak berarti ada 4 ya.
Saf orang dewasa laki-laki, saf anak-anak laki-laki, saf anak-anak perempuan, dan saf anak-anak saf perempuan dewasa. Tentunya itu tidak ada ya, dalam buku-buku fikih juga nggak ada pengaturan saf seperti itu. Jadi mereka berbaur dengan saf orang dewasa. Ya salah satunya adalah mungkin dia bisa melihat langsung dan berdiri langsung di samping orang dewasa, sehingga dia bisa mengikuti gerakan sholatnya. Dan cenderungnya anak-anak kalau dibikin saf sendirian di belakang, mereka main-main. Ya mereka bermain-main sama mereka, ya berkumpul bersama anak-anak. Ya kalau anak sudah kumpul bocah namanya, ya pasti main-main, ya. Nah demikian. Nah jadi ini salah satu di antara ya yang kita harapkan dari membaurkan melibatkan anak di dalam majelis-majelis orang-orang dewasa ataupun majelis-majelis yang baik ya seperti majelis ilmu. Nasihat secara langsung misalnya ya, seperti yang diperoleh oleh Ibnu Abbas ketika ia diberi nasihat berharga oleh Nabi SAW, ya Nabi membonceng Abdullah bin Abbas dan berkata, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai bocah, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa pelajaran. Jadi melibatkan ataupun mengajak anak-anak di dalam kegiatan aktivitas orang dewasa itu tidak masalah ya, bukan menjadi suatu hal yang tabu. Ya. Demikian juga hadis Umar bin Abi Salamah, ia bercerita, aku adalah bocah yang berada dalam pengasuhan Rasulullah. Suatu ketika tanganku berseliweran di atas meja. Maka beliau berkata, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai bocah, bacalah bismillah, pakai tangan kanan dan makanlah, ambillah makanan yang paling dekat denganmu. Lalu apa kata Umar bin Abi Salamah? Begitulah seterusnya adab makanku setelah kejadian tersebut. Jadi ya dapat nasihat dari Nabi SAW. Di sini ya coba lihat Ummu Salamah ya, Nabi dan Ummu Salamah ya selaku ibu dari Umar bin Abi Salamah ya melibatkan bocah kecil ini bersama mereka di meja makan. Ya, dan perlu itu. Jangan kadang-kadang orang dewasa, ini gilirannya orang dewasa makan. Anak-anak nggak dikasih ikut berbaur. Nanti setelah orang dewasa makan, baru anak-anak makan secara khusus. Biarkan mereka ikut bersama kita di dalam hidangan. Ya, tujuannya apa? Untuk melihat bagaimana cara makan mereka, benar atau tidak. Karena di sana ada adab-adab etika makan yang benar ya. Ada etika dan adab makan yang salah. Misalnya makan pakai tangan kiri. Ya, sebagian orang sampai dewasa tetap makan pakai tangan kiri. Kenapa? Karena sejak kecil tidak ada yang mencegah dan melarangnya, tidak ada yang mengarahkannya. Mungkin dia makan sendirian, orang tuanya nggak tahu. Ya, nah jadi perlu ya dilibatkan mereka supaya kita tahu bagaimana kebiasaan mereka ya di dalam menyantap makanan di meja makan. Ya. Nah demikian sehingga kalau ada yang salah itu bisa diluruskan. Ini salah satu manfaatnya ya. Adapun nasihat secara tidak langsung misalnya seperti yang diperoleh ya Abu Juhaifah ketika masih kecil, ia bertutur, aku pernah berada di sisi Nabi. Kemudian beliau berkata kepada orang-orang yang berada di sisinya. Orang-orang dewasa. Ini ada bocah hadir di situ. Nabi berkata kepada orang-orang dewasa yang ada di dekat beliau, La aqulu muttaqian. La aqulu muttaqian. Aku tidak makan sambil bersandar. Ini adab makan juga ya, yaitu tidak makan sambil bersandar. Nabi tidak berkata itu kepada Abu Juhaifah, tapi kepada orang-orang dewasa yang ada di dekat beliau. Tapi coba lihat, Abu Juhaifah kecil melihat itu dan mendapatkan faedah dari nasihat Nabi kepada orang-orang dewasa itu. Ini nasihat secara tidak langsung ya, yang didapatkan oleh seorang bocah di meja makan ataupun di majelis. Nah ini salah satu faedah ya anak-anak itu hadir di majelis ilmu. Ya kita tahu ya seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad ya, dari banyak orang yang hadir di majelisku, segelintir yang mendapatkan faedah ilmu yang bisa
mengintisarikan apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad, mengerti dan memahami, dan sebagian besarnya lagi adalah belajar adab, ya, melihat adab Imam Ahmad, melihat akhlak Imam Ahmad. Itu orang dewasa ya, kebanyakan awam hadir di majelis ilmu, mungkin dia tidak nyatat, mungkin dia tidak paham bahkan apa yang disampaikan, mungkin dia melongot, tertegun, nggak ngerti apa yang disampaikan oleh ustadz ataupun oleh alim tersebut. Tapi minimal mereka melihat ya adab, etika, akhlak yang ada di dalam majelis ilmu. Ya. Nah, demikian anak-anak juga ketika hadir di majelis ilmu, ya kadang-kadang mereka baru duduk sebentar ya sudah sibuk dengan yang lain. Ya tidak jadi masalah ya. Ya, nah minimal mereka melihat ya suasana ilmu ya. Mereka akrab dengan majelis ilmu. Ini adalah nasihat yang mereka dapatkan secara tidak langsung. Jadi itu salah satunya. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Itu membangun rasa percaya diri ya pada jiwa seseorang itu tidak bisa instan dan muncul serta-merta begitu saja. Ya perlu dibangun, ya perlu dipupuk sejak kecil. Salah satunya adalah menyertakan anak dalam majelis orang dewasa. Ya supaya ya meningkat kedewasaannya. Ya ada sebagian anak lebih suka ya berbaur dengan orang dewasa daripada anak-anak. Ada sebagian anak seperti itu. Tapi kebanyakan anak-anak, mayoritas anak-anak, ya kalau nggak diajak ke berbaur dengan orang dewasa, dia nggak mau. Maunya bersama anak-anak bermain-main kan begitu ya. Yaitu kita katakan kebanyakannya normalnya seperti itu. Ya, nah jadi perlu dibawa, diajak. Ya, kalau nggak diajak dia nggak mau. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, maka salah satunya adalah untuk menambah kepercayaan dirinya, ya, sehingga ya dia ada perasaan bahwa saya ini dewasa, begitu ya, seperti mereka-mereka yang hadir di situ. Nah, ini menambah kepercayaan dirinya, ya, untuk bisa dan berani ya menghadapi manusia, karena ada anak yang tumbuh menjadi kita kata individu yang penakut, pengecut, ciut, ya, kecil nyalinya. Ya, mungkin karena tidak dibiasakan untuk berbaur dengan orang dewasa. Ya, maka perlu membangun itu ya, rasa percaya diri itu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ia bercerita, Umar ya memasukkan aku bersama para tokoh Badar. Kita tahu bahwasannya Ibnu Abbas ini adalah ya anggota musyawarah Umar yang paling muda. Umar sengaja memasukkannya karena ilmu yang dimiliki oleh Ibnu Abbas. Ya, walaupun usia beliau masih sangat muda ya dibandingkan dengan anggota-anggota musyawarah lainnya. Yang di situ ada Umar, ada sahabat-sahabat yang senior. Yang levelnya itu lebih cocok menjadi ayahnya, ya, karena Abdullah bin Umar serta Abdullah yang lain, Abdullah bin Abbas, afwan, dan Abdullah lainnya, ya, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, dan Abdullah bin Zubair, itu 4 abadilah namanya, al-abadilatil arba'ah, ya, yang mana mereka sebaya, ya, artinya apa? Umar itu levelnya itu adalah kalau dari sisi usia ya, ayah, cocoknya menjadi ayah bagi Ibnu Abbas. Ya, akan tetapi di sini Umar mendudukkannya setara ya dengan orang-orang yang kedudukannya ya selevel dengan ayahnya. Ini menunjukkan kematangan yang dimiliki oleh Ibnu Abbas. Ya, bukan hanya ya banyak ilmunya tapi juga matang jiwanya. Ya, dewasa kepribadiannya. Ya, bukan tidak seperti kebanyakan remaja-remaja lainnya atau anak-anak lainnya, ya. Ibnu Abbas remaja ini berbeda dengan remaja-remaja yang lain. Ya, kita lihat sebagian remaja ada yang memang dewasa, nampak kedewasaan pada dirinya. Tidak lagi kekanak-kanakan, ya, berani memikul tanggung jawab, ya. Ya, kemudian memiliki ide yang cemerlang, ya, dan memiliki pengetahuan yang luas, wawasan yang luas, ya, dan bisa membangun ya, interaksi dengan baik kepada orang lain.
ada sebagian remaja seperti itu. Ada yang sampai remaja ya masih kekanak-kanakan, tidak mengerti tanggung jawab dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi salah seorang dari mereka pun bertanya, ya, mengapa engkau masukkan anak ini dalam kelompok kami? Sedangkan kami juga punya anak-anak yang seumur dengannya. Ya, artinya ini bukan level kami. Ini bocah, ini remaja, kami orang tua. Ya, kenapa dia dilibatkan di dalam kelompok ini? Begitulah kira-kira. Levelnya itu level anak kami, bukan level kami. Begitu kira-kira. Lalu Umar menjawab singkat, itulah yang kalian ketahui. Yaitu kalian hanya tahu dia seorang remaja. Ia seorang, kita katakan, anak muda. Itu yang kalian ketahui. Yang lain tidak kalian ketahui. Maka satu ketika, Khalifah Umar bin Khattab memanggil mereka dan memanggilku. Ya, memanggil Ibnu Abbas. Setahuku tidaklah Umar memanggilku, melainkan untuk memperlihatkan diriku kepada mereka. Ya, Umar pun melontarkan pertanyaan. Apa penjelasan kalian tentang firman Allah? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Maka sebagian mereka menjawab, Allah memerintahkan kita supaya memujinya dan memohonkan ampunan kepadanya jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan bagi kita. Itu tekstualnya seperti itu. Sebagian lain menjawab, kami nggak tahu. Ya, dan sebagian lain tidak menjawab sama sekali. Diam, ya. Ada yang menjawab tidak tahu, ada yang diam. Ya. Nah, ada yang menjawab, ya. Ya mereka menjawabnya ya mengikuti makna tekstual ayat tersebut, ya, idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya sampai akhir ayat. Ya, maka Umar beralih kepadaku dan berkata, ya, Umar mengarahkan pandangannya kepadaku dan berkata, hai putra Abbas, apakah penjelasanmu begitu juga? Apakah penjelasanmu juga seperti yang disebutkan itu? Maka Ibnu Abbas mengatakan tidak. Ya, tidak seperti itu. Umar bertanya lagi, lalu bagaimana menurutmu? Maka aku menjawab, Ibnu Abbas menjawab, itu merupakan pemberitahuan Allah kepada kita tentang dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah, dan bahwa engkau wahai Muhammad akan melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Maksud kemenangan di sini tidak lain ialah Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Dan ini demikian merupakan pertanda ajal Nabi semakin dekat. Maka bertasbihlah dengan memuji Allah dan mohon ampunlah kepada Allah, sungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Itu jawaban seorang anak muda, ya, remaja. Sesuatu yang mungkin tidak terpikir oleh ya yang lainnya, ya, bahwa ini adalah satu tanda dari Allah dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ayat itu turun, idza jaa nasrullahi wal fath. Umar berkata, aku tidak mengetahui makna ayat tersebut melainkan seperti yang engkau terangkan itu. Jadi Umar termasuk sahabat senior yang dekat dengan Nabi, yang tahu ayat ini turun, ya. Ya, bagaimana suasananya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima surat tersebut atau ayat tersebut. Apa kata Umar? Ya, aku tidak tahu makna ayat tersebut selain apa yang engkau terangkan itu. Nah, demikian. Ya, ini menunjukkan ya luasnya ya ilmu yang dimiliki oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, maka tidak salah kalau beliau digelari turjumanul Quran. Ya, nah demikian. Dan ya, tentunya ya, ini bukan sembarangan karena Ibnu Abbas yang mendapatkan itu karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alimhu ta'wil. Dalam riwayat lain alimhu tafsir. Ya, jadi itu tidak berlebihan jika ilmu ini dimiliki oleh seorang anak muda bernama Ibnu Abbas. Ya. Nah, kita tahu bahwasanya ketika
ayat ini turun, ya Ibnu Abbas belumlah ya kita katakan dewasa ya seperti sahabat-sahabat yang lainnya. Beliau saat itu masih sangat muda. Ya, tapi ya umur tidak menjadi penghalang untuk memahami sesuatu yang ya tersimpan ya di balik ayat tersebut. Ibnu Abbas bisa memahaminya. Satu perasaan yang mungkin hanya bisa dimengerti, diketahui oleh orang-orang yang dekat dengan beliau dan orang-orang yang mungkin dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah bagaimana suasana turunnya ayat tersebut ya, dan kemana ya sebenarnya arah ayat itu mengarah. Nah, demikian. Dan ini tentunya menunjukkan keistimewaan yang dimiliki oleh seorang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi ini akan menumbuhkan rasa percaya diri pada anak-anak tersebut ya. Nah, demikian. Ya, kemudian yang ketiga adalah kita tahu bisa melihat ya kekurangan dan apa yang diperlukan oleh anak. Ya, pastilah seorang bocah banyak kekurangan-kekurangannya. Ya, bukan hanya sisi kelebihan yang kita lihat, ya, tapi juga kita harus melihat juga, tahu juga di mana letak-letak kekurangannya, sisi-sisi kurangnya, ya, supaya kita bisa menutupinya dan bisa mengetahui apa yang diperlukan oleh anak. Kurangnya di mana dia, apa yang dia perlukan. Ya, nah ini salah satu hikmah ya kita melibatkannya ya di majelis-majelis orang-orang dewasa atau orang-orang yang saleh, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, mungkin ya anak ini terlalu malu ya, rasa malunya sangat besar hingga mengarahkan kepada hal yang negatif. Nah, ini mungkin kekurangan yang perlu ditingkatkan lagi ya percaya dirinya, ya. Sehingga dia bisa membedakan mana malu yang maknanya positif dan mana malu yang membuat orang itu jatuh dalam hal yang negatif. Ya, misalnya malu yang menghalanginya dari kebaikan. Nah, ini kan negatif. Ya, seharusnya rasa malu tidak menghalangi orang itu dari kebaikan. Nah, ini yang harus diperbaiki, sisi-sisi kurang atau sisi-sisi yang mungkin dia belum ya memilikinya. Dia perlu itu. Nah, demikian. Atau anak itu sangat penakut gitu ya, mengkhawatirkan hal-hal yang masih sebatas ya dugaan ataupun kita katakan kekhawatiran. Ada anak yang punya kekhawatiran yang berlebih sehingga terkesan dia takut atau kita katakan ragu-ragu untuk melakukan sesuatu padahal sudah jelas baik. Nah, ini kekurangan yang perlu diperbaiki. Ya. Nah, dengan interaksi dia dengan orang dewasa, ya kita dapat melihat ya sisi-sisi kurang ini dan bisa memperbaikinya ya, dan kita kata menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Misalnya kekurangannya dalam mengatur ya bahasa di dalam berdialog ataupun berbicara kepada manusia. Nah, ini perlu juga diajar dia berbicara. Karena manusia berbicara itu perlu belajar. Ya, ada beberapa yang tidak perlu belajar orang. Menangis nggak perlu belajar, ya. Tertawa juga nggak perlu belajar. Ya. Nah, ya begitulah manusia lahir menangis dia. Nggak perlu diajari sama orang tuanya. Ya, tapi berbicara itu berbeda. Berbicara harus diajar, diarahkan, dituntun. Ya, bagaimana cara berbicara yang baik, memilih bahasa. Nah, ini mungkin salah satu yang bisa kita lihat pada anak, ya, apabila dia mungkin kurang di situ, ya. Ya, itu bisa kita lihat ketika dia berinteraksi ya dengan orang-orang dewasa. Kalau dengan anak-anak ya bahasa anak-anak ya kita nggak bisa nilai. Anak-anak ketemu anak-anak ya gimana ya sama anak-anak kan begitu ya. Nah, tapi ketika dia bertemu dengan orang dewasa kita bisa tahu di situ. Ya, apakah dia perlakukan orang dewasa itu seperti orang dewasa atau dia perlakukan seperti kawannya anak-anak, kan begitu ya. Nah, di sini kita perlu latih dia untuk bisa ya menyusun ya perkataan dengan baik. Nah, itu perlu belajar.
Ya, memang sebagian anak ada yang memiliki kemampuan verbal yang di atas rata-rata. Ya, itu sebagian anak. Tapi ada juga, mungkin banyak juga anak-anak yang tidak memiliki kemampuan verbal seperti itu. Ya, ya cenderung tidak bisa ngomong, dan kalau ngomong juga bersalahan, ya, dan tidak tepat memilih bahasa, memilih kata-kata. Nah, ini perlu belajar. Ada orang yang sampai dewasa saja itu tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Sampai dewasa itu. Ya ini karena semenjak kanak-kanak ya tidak dibiasakan untuk berkomunikasi dengan baik. Nah, demikian ya. Nah, jadi tidak semua perkara bisa didapat secara kita katakan natural atau secara alami, nggak bisa. Ada hal-hal yang perlu belajar. Di sini adalah yang kita maksud di sini adalah berbicara, itu juga perlu belajar ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Demikian juga untuk membangun cara berpikirnya. Nah, itu nampak ketika dia berinteraksi dengan orang dewasa, berbaur dengan orang dewasa di dalam majelis-majelis mereka. Kita bisa melihat bagaimana ya cara berpikirnya, ya, ya bagaimana dia membangun ya pola pikirnya. Nah, ini bisa kita lihat ya ketika dia bergaul ataupun berbaur di tengah-tengah orang-orang dewasa. Ya, sebagian anak nggak bisa mengikuti orang yang lebih tua darinya. Ya, saya katakan di sini, kalau anak-anak kumpul sama anak-anak, kumpul bocah itu nggak bisa jadi ukuran. Ya, karena mereka dunia anak-anak. Anak-anak akan keluar dari kotak istilahnya ya. Ketika dia berbaur dengan orang dewasa. Nah, di situ bisa kita nilai ya kematangan berpikirnya ya. Nah, kemampuannya bertutur kata ya dan berinteraksi. Ya, di situ kita bisa menilai juga attitude-nya. Kalau sama anak-anak ya kita nggak bisa menilai attitude anak di situ, begitu ya. Ya namanya sebaya ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian kita harapkan kondisi mental anak ini meningkat. Ya setahap demi setahap seiring dengan ya kita katakan seringnya dia berinteraksi dengan majelis-majelis orang-orang dewasa, majelis yang saleh, yang baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, itu kita katakan poin pertama di dalam bab anak dan sosial kemasyarakatan. Nanti akan kita lanjutkan dengan poin kedua, yaitu melibatkan anak di dalam kita katakan acara-acara yang disyariatkan ya. Ya, acara-acara yang kita katakan dibolehkan secara syar'i. Ya, bukan hanya majelis ilmu ya seperti walimatul urus ya, kita katakan dalam perayaan-perayaan hari besar yang kita katakan syar'i seperti Idul Fitri, Idul Adha, bagaimana Nabi membolehkan di situ duf ya dimainkan oleh anak-anak. Ya ada momen-momen di mana ya anak-anak ya juga harus ikut ya turut serta di dalam acara-acara yang disyariatkan itu ya. Bukan acara-acara yang tidak disyariatkan ya. Ya wallahu alam bisawab. Taib. Mungkin sampai sini dulu. Ya, akan kita lanjutkan nanti pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan menambah ilmu bagi kita, dan insyaallah ini wawasan yang bermanfaat bagi kita semua, bagaimana kita memberikan pendidikan kepada anak agar bisa bersosialisasi di lingkungan kita. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif. Kami akan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat. Dan bagi Anda, sekali lagi, para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan pesan singkat. Baik, yang pertama Ustadz, kami ajukan. Ada pertanyaan dari Ummu Faiz yang berada di Tangerang. Assalamualaikum, ya Ustadz, bagaimana sikap saya yang terbaik sebagai orang tua bila mendapati kenyataan bahwa anak remaja saya mulai melakukan hal yang di luar atau penyimpangan seperti masturbasi? Ustadz, mohon penjelasan dan nasihatnya. Ya, ada pepatah mengatakan tidak ada asap kalau tidak ada api ya. Pada dasarnya anak tidak mengenal kebiasaan itu.
Yang perlu pertama kita telusuri adalah sebabnya. Ya, dari mana dia mengerti hal semacam itu, ya. Ya pertama perlu diketahui juga oleh para orang tua ya bahwa kebiasaan itu adalah suatu hal yang dilarang ya. Al-Imam Syafi'i ada membahas mengulas tentang hukum itu ya, tentang hukum masturbasi dan onani. Ya bahwa itu termasuk perkara yang dilarang, diharamkan di sini ya. Nah, itu hukumnya. Nah, kemudian yang kedua, jika itu terjadi pada anak, tentunya anak ini ya anak itu biasanya melakukan sesuatu apa yang dia dengar, bahkan dia akan terdorong untuk melakukannya ketika bukan hanya mendengar, dia melihat. Mungkin awal dia mendengar-dengar dari temannya tentang hal itu. Dan kemudian yang kedua ya mungkin dia melihat. Nah, kita perlu menelusuri ya dari mana dia tahu satu hal yang asing dan secara fitrah manusia tidak mengetahui hal itu ya. Nah, pasti dari lingkungan dan pergaulan. Nah, dengan mengetahui sebab ya, kita bisa memutus mata rantai sebab itu sehingga dia terisolir ya dari penyebabnya. Ya. Nah, kemudian kita bisa melakukan pendekatan secara secara pribadi ya, privasi kepadanya. Hal-hal seperti ini jangan dibuka secara umum atau dibicarakan secara terbuka di tengah-tengah keluarga atau apalagi di tengah-tengah manusia. Ya, nah demikian. Ya, apalagi sampai tahu lingkungan luar seperti teman-temannya akan membuat dia malu. Ya, ya dia akan merasa tertantang dan tidak akan mau berhenti dari perbuatan itu. Ya, ada istilahnya orang itu berbuat jahat dan terus berbuat jahat adalah karena kepalang basah. Nah, itu kita hindari ya. Ya, supaya sudah kepalang basah, saya sudah malu udah nggak payah berhenti lagi. Kadang-kadang motivasi manusia untuk berbuat jahat itu seperti itu. Sudah kepalang basah ini, ya, sudah malu saya, sudah ya untuk apa lagi berhenti kan begitu ya. Nah, tidak memberikan kesadaran untuk jera dan berhenti seperti itu. Maka untuk mengatasi masalah ini, kalau bisa ya kita melakukan pendekatan secara pribadi, personal kepada anak tersebut ya, bicara dengan dengan pelan-pelan ya. Ya, setelah kita tahu sebabnya dan tentunya setelah tahu sebabnya bisa kita putus sebab itu. Ya mungkin karena melihat konten-konten yang negatif di internet dan lain sebagainya. Ya maka kita bisa putus sebab tersebut. Karena kalau tidak diputus sebabnya diomongi juga percuma. Ya, kemudian apa yang kita berikan masukan ya secara pribadi kepadanya yaitu tentang kedudukan perbuatan itu, efek negatif yang bisa ditimbulkan. Sekarang ini dunia semakin kecil. Kenapa? Karena semua informasi bisa kita kumpulkan melalui internet. Ada Mbah Google di situ. Bisa kita searching bahaya perbuatan itu. Kan begitu ya, bahwa perbuatan itu membawa hal-hal negatif pada diri seseorang, baik itu secara psikis maupun psikologinya. Itu menimbulkan efek yang buruk ya. Nah, demikian. Nah, ini bisa kita bicarakan kepadanya. Ya, kita bisa sampaikan kepadanya sehingga dia berpikir, wah ini adalah hal yang membawa kerugian bagi diriku. Nah, demikian. Kemudian berikutnya ya, setelah kita kasih tahu hukumnya secara agama dan juga secara dunia, keburukannya secara dunia, ya larangannya di dalam agama. Kemudian setelah itu, perkara yang penting selanjutnya adalah yaitu setiap orang itu kadang-kadang perlu pengalihan ya. Pengalihan. Mungkin coba lihat gaya hidup. Orang yang cenderung suka mendiri dan mulai aneh-aneh, nah itu ada satu hal yang perlu ditanda kutipi di situ ya. Ada sesuatu yang terjadi kalau ada kecenderungan seperti itu. Ya, maka ya setelah dua langkah tadi kita lakukan, ada langkah ketiga yaitu orang tua ya harus pinter-pinter mencari atau membuat pengalihan ya supaya ada hal-hal yang dilakukannya ya tidak kosong, melompong, anak-anak itu tidak ada kegiatan. Nah, ini salah satu penyebabnya juga. Ya coba carikan mereka kegiatan-kegiatan yang positif, yang menyita perhatian mereka ya,
yang membangun motivasi mereka untuk mencapai ulul himmah, cita-cita yang tinggi ya, baik itu untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Ada cita-cita dunia, ada cita-cita akhirat. Cita-cita akhirat jelas masuk surga. Ya, cita-cita dunia mungkin dia ingin menggapai sesuatu ya, jika dia tersibukkan dengan itu ya. Ya, ketika kita pancing dia untuk menggapai kata orang ya, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Ya, saya nggak tahu apakah itu ada juga pada remaja hari ini atau tidak. Tapi ya perlu ya untuk coba lihat bakat anak itu, kemudian arahkan dia ke bakatnya, itu akan menarik minatnya tentunya ya, dan akan mengobati dan membuat dia lupa, mengobatinya dari penyakit itu dan membuat dia lupa terhadap perkara tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, karena sangat susah hari ini ya untuk membendung informasi dari anak. Mereka bisa tahu apa itu masturbasi, onani dan lain sebagainya, bisa tahu dan ada keinginan untuk mencoba dan lain sebagainya. Ya, maka poin ketiga ini perlu juga, yaitu pengalihan, mengalihkan perhatiannya kepada yang lain yang lebih bermanfaat, ya, yang dia rasa itu menguntungkannya, ya, dan dia sampai pada kesimpulan bahwa perbuatan itu akan menghalanginya dari cita-citanya. Ya, coba buka di internet pengaruh masturbasi dan onani terhadap kita katakan kekuatan berpikir seseorang, kedewasaan berpikirnya, ya, kemudian kematangan jiwanya, itu berpengaruh. Ya, anak yang sudah terjerat dalam kebiasaan buruk tersebut, ya, ada kemunduran pada kemampuan berpikirnya. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Ya, demikian untuk Mufaiz yang berada di Tangerang. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz. Ustaz, tadi kami mendengarkan penjelasan bahwa menempatkan anak di sebelah saf orang dewasa dalam sholat itu tidak memutuskan saf. Nah, kebetulan saya sebagai pengurus masjid pernah ada yang memberikan masukan masalah seperti ini, bahwa anak-anak yang memang tidak berbuat bising, artinya tidak berisik dalam berteriak-teriak, tapi dia tidak mau diam ketika sholat. Artinya dia sering menggerak-gerakkan badannya, dan tentunya katanya dia juga belum bisa sempurna secara wudu atau belum sah wudunya. Nah, tentunya hal ini dia bisa memutuskan saf ketika kondisinya seperti itu. Bagaimana Ustadz penjelasannya mengenai hal ini? Ya, saya ingin tambahkan tadi pertanyaan yang sebelumnya ya, tambahkan sedikit ya. Saya tidak bicarakan tentang hukuman ya tadi ya, 1, 2, 3 langkah yang kita sebutkan tadi. Kok nggak ada yang keempat Ustaz? Oh, gimana dengan hukuman? Kecenderungannya kebiasaan itu dilakukan oleh remaja. Remaja ini hati-hati dengan hukuman terhadap remaja. Ya, bisa berakibat negatif ya. Nah, demikian. Sebagian orang tua ingin membuat anak itu berhenti dari kebiasaan buruk, tapi tidak melihat usia anak itu. Dia sudah tidak muda lagi. Dia merasa seperti orang dewasa dan bisa berdiri sendiri. Hukuman di sini juga ya harus berbeda dengan hukuman ya kita katakan bocah kecil dan ya kita katakan yang lainnya ya. Nah, jadi apalagi ya kita sebutkan kebiasaan itu mungkin dia lakukan karena dia tidak tahu hukumnya. Ya, nah tiba-tiba dia dapat hukuman, ya, sementara dia tidak tahu hukumnya. Nah ini akan timbul tanda tanya dalam hatinya. Ya, ayah ibuku tidak pernah memberitahu, tidak pernah menjelaskan. Ketika dia lakukan, dia tiba-tiba dapat hukuman. Nah ini efek negatifnya ya. Ketika kita beri hukuman, sementara kita mungkin belum pernah bicara tentang hal itu. Seolah kita anggap dia sudah tahu, padahal dia nggak tahu. Nah ini salah. Ya, orang tua yang memberikan hukuman sementara dia tidak pernah membicarakan itu kepada anak dan merasa anaknya tahu, ini keliru ya. Ya, anak akan berpikir, dia sudah dewasa, dia berpikir saya kok dihukum, saya nggak tahu itu buruk ya, saya anggap itu ya mungkin biasa dan lain sebagainya, dan mungkin dia beranggapan juga orang tuanya juga melakukannya kan begitu. Lalu tiba-tiba dia dapat hukuman. Nah ini kadang-kadang tidak bisa diterima oleh si anak kan begitu ya. Maka kita tidak menyebutkan bahwa hukuman bisa menjadi salah satu
jalan untuk menyelesaikan masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Ya. Nah, kemudian ini ya, anak-anak berada di saf orang dewasa. Tadi kita sudah jelaskan sebelumnya ya, bahwa tidak ada saf khusus anak-anak dalam buku fikih manapun. Dalam hadis, ya baik itu dari hadis Nabi, perkataan sahabat, ataupun dari para tabi'in dan penulis buku-buku fikih. Sejauh yang kita ketahui ya, tidak ada pembahasan saf anak-anak. Ya, saf ada dua, saf laki-laki, saf perempuan. Ya, tidak ada saf anak laki-laki, saf anak perempuan, begitu ya. Nah, jadi itu mungkin muncul belakangan ya, karena melihat sebagian orang merasa anak-anak ini ya mungkin nggak sama dengan anak-anak dahulu ya, ya suka bermain-main dan lain, membuat keributan dan lain sebagainya. Nah, ini harus dicarikan solusinya yang tepat. Ya, tentunya ini harus kerjasama dengan para orang tua ya, para orang tua. Biasanya yang bawa anak ke masjid itu adalah kita katakan orang tua ataupun anak-anak yang tinggal di dekat masjid, di bawah orang tua, atau memang dia karena masjid dekat dengan rumahnya dia pergi ke masjid tanpa diawasi, tanpa diberi kita katakan bimbingan dari orang tua di rumah. Nah, ini yang jadi masalah, orang tua yang tidak peduli dengan anak-anak mereka. Dilepas begitu saja di masjid, ya kemudian anaknya berulah. Ya, yang parahnya ketika orang tua ditegur dia marah-marah, kan begitu ya. Nah, ini ya kita katakan suatu hal yang ya susah hari ini ya, jika para orang tua itu tidak sadar akan kewajibannya pendidikan di rumah. Karena kita lihat anak-anak yang kita katakan ya buat keonaran di masjid adalah anak-anak yang memang tidak dibimbing, tidak diarahkan dari rumahnya, tidak diberi pendidikan di rumah. Sehingga seperti itulah, ya kita tidak ada semua anak-anak seperti itu. Ya ada anak-anak yang memang ke masjid itu ya ikut orang tua, sholat, dia sholat kan begitu ya, karena dibimbing. Nah, ini peran orang tua sebenarnya, ya ayah dan ibu di rumah. Apakah berjalan pendidikan di rumah? Itu yang tidak ada dan kurang hari ini. Ya, nah demikian. Yang kedua, anak di dalam shaf, kemudian dia bergerak-gerak itu tidak memutus shaf. Tidak. Iya, kecuali dia pergi, ya kita tutup shaf itu. Nggak jadi masalah, ya. Nah, demikian. Ya, anak itu berdiri di shaf mungkin dari rakaat pertama, kedua, ketiga dia lari mungkin ya. Ya tutuplah shaf itu. Ya, jadi bukan alasan untuk menyingkirkan anak-anak dari shaf orang dewasa dengan alasan seperti itu. Ya, nah demikian. Kalaulah dia pergi dari shaf, ya tutup shaf itu. Nah, ini juga demi anak-anak itu ya, supaya mereka ya kenal masjid, ya apa namanya, ikut merasakan sholat bersama orang dewasa. Ya, mudah-mudahan ya sekali dua kali seperti itu, berikutnya nggak seperti itu lagi. Tapi kalau dibuang ke belakang ya sudah, anak-anak tetap anak-anak ya. Nah, dan dia nggak akan berhenti walaupun dibuat shaf di belakang. Yang anehnya lagi, dan ini kekeliruan berikutnya adalah ketika dibuat shaf anak-anak, ada orang dewasa yang mengawasi, gak sholat. Nah, ini salah ini. Kenapa dia gak sholat? Ya, apabila diikomatkan sholat, maka tidak ada sholat lain selain sholat yang gak ditegakkan. Orang yang di dalam masjid mendengar azan tidak boleh keluar, ya, tanpa alasan. Ya, dia pergi dari masjid itu, meninggalkan masjid itu, sementara azan berkumandang di dalamnya. Apalagi qomat sudah dikumandangkan. Ya, lihat ya sebagian masjid, entah itu disuruh BKM-nya ataupun inisiatif sendiri, anak-anak itu dijaga oleh seorang dewasa ya, apabila anak-anak itu main ditegur begitu. Nah, ini orang kan wajib sholat berjamaah dia. Ya, lain halnya petugas keamanan, dan itu memang dia ada uzur untuk itu karena menjaga keamanan, menjaga anak-anak. Ini suatu hal yang nggak ada dibicarakan di dalam buku fikih. Ya, kalau menjaga ya kita katakan keamanan, ya seperti di Masjidil Haram kita lihat petugas keamanan memang tugasnya. Nah, ini ya kita katakan sebagian orang dewasa atau seorang dewasa di situ ya tidak ikut sholat berjamaah karena menjaga anak-anak supaya jangan ribut. Ya. Nah ini yang kadang-kadang ya kita agak aneh melihatnya ya, itu tidak perlu ya. Jadi bukan uzur dia tidak ikut sholat berjamaah karena menjaga anak-anak ini supaya nggak main-main. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan ini bisa diperhatikan oleh para pengurus masjid, dan juga
bekerja sama dengan para orang tua yang ada di sekitar masjid. Ya kalau perlu ya kajian-kajian itu lebih terarah kepada pendidikan ya hari ini ya, terutama di masjid ya, pendidikan pribadi maupun pendidikan ya keluarga. Nah, demikian. Itu harus diperbanyak di masjid-masjid karena itu yang sekarang ini mungkin hilang dan diperlukan oleh kaum muslimin hari ini ya. Nah, demikian. Semoga ya kita katakan masalah-masalah seperti ini bisa diatasi dengan baik ya. Tidak merugikan anak-anak itu, tidak membuat anak-anak itu merasa disingkirkan dari masjid ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena ada kesan masjid tempat orang dewasa bukan tempat anak-anak. Anak-anak ada juga masjid tulisannya anak-anak dilarang masuk. Ya, itu kan terlalu ekstrim ya, menyingkirkan anak-anak dari masjid. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.